Halo, kembali lagi dengan saya Harmika Berusunulingga, Prodi Pendidikan Matematika di Universitas HKBP Nomensen Medan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu materi kelas 8, yaitu mengenai bab 2 koordinat kartesius. Pada subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Seperti biasanya, sebelum kalian menonton pembahasan dalam video ini, jangan lupa ya di like, subscribe, dan share videonya agar video ini bisa lebih bermanfaat, oke? Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Harmika Berusunulingga NPM 16150211. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu bab 2, koordinat kartesius pada subbab yaitu posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke. Pasti kita sering bertanya-tanya, apa sih kegunaan dari koordinat kartesius? Ayo, ada yang masih ingat apa kegunaan dari koordinat kartesius? Ya, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Baik, sekarang ayo perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam koordinat kartesius itu ada yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y, bukan? Oke, sekarang perhatikan titik yang berwarna merah. Oke, ini garis yang horizontal ini, yang berwarna hitam atau yang mendatar ini, inilah yang disebut dengan koordinat X. Kemudian garis yang vertikal ini atau tegak lurus, inilah yang disebut dengan koordinat Y. Oke, sudah paham ya? Kemudian titik biru yang ada di tengah ini, inilah yang disebut dengan titik asal atau pada denah perkemahan ini, inilah yang disebut dengan pos utama. Kemudian titik-titik yang berwarna-warni ini ada yang warna pink, ada merah, kuning, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan titik A, B. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Kemudian ada yang masih ingat bukan? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, sekarang saya mau bertanya. Perumahan itu ada di kuadran berapa ya? Ini perumahan. Oke, kita harus tahu dulu kuadran 1 itu syaratnya apa sih? Oke, kuadran 1 kan yaitu di mana kedua koordinat, berarti koordinat X dan koordinat Y itu berada atau bernilai positif. Oke, bernilai positif. Maka kuadran 1 ada di sini. Ada di daerah ini. Inilah yang disebut dengan kuadran 1. Maka ada titik-titik apa aja ya yang ada dalam kuadran 1? Ada titik perumahan, ada titik pasar, ada titik pos 1. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran kedua, di mana kuadran kedua yaitu X akan bernilai negatif. Ini X-nya, koordinat X akan bernilai negatif dan koordinat Y akan bernilai positif. Ini. Maka kuadran 2 itu ada di sini. Iya, kuadran 2 ada di sini. Maka titik-titik yang ada di kuadran 2 yaitu ada pos 2, ada tanah lapang, ada hutan, ya. Dan ada teka-teki yang tersembunyi. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran 3. Di mana kuadran 3 itu kedua koordinat akan bernilai negatif. Oke, koordinat X negatif, koordinat Y juga negatif. Maka kuadran 3 itu ada di sini. Iya, maka ada dua titik yang ada pada kuadran 3, yaitu titik pemakaman dan titik kolam. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran 4. Oke, di mana kuadran 4 itu yaitu koordinat X akan bernilai positif. Nih, koordinat X akan bernilai positif dan koordinat Y akan bernilai negatif. Ini. Maka kuadran 4 itu ada di
Sini. Iya, kuadran 4 ada di sini, maka ada titik pada kuadran 4 yaitu pos 3. Baiklah, sekarang kita akan mencari tahu posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan tabel di bawah ini. Oke, ini adalah posisi tempat pada bidang koordinat kartesius yang sudah saya cari. Oke, di sini saya akan menjelaskan 2 contoh aja ya. Selebihnya akan ada coba di rumah. Oke? Oke. Oke, saya ambil contoh yang pertama yaitu dari pos utama ke perumahan 6,5. Artinya yaitu pada koordinat X ada 6 dan koordinat Y itu ada 5. Keterangannya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, kita perhatikan kembali gambar yang tadi. Oke. Dari pos utama ini ya, yang titik biru, ke perumahan itu adalah 6 satuan ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian 5 satuan ke atas. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi, yaitu dari pos utama ke pemakaman, yaitu negatif 5, negatif 2. Artinya pada koordinat X itu adalah negatif 5 dan koordinat Y itu adalah negatif 2. Oke, jangan lupa kalau menulis koordinat kartesius itu harus koordinat X dulu baru koordinat Y. Oke, keterangannya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Oke, kita perhatikan kembali gambar yang tadi. Oke, dari pos utama yaitu ini ke pemakaman. Ini ya yang bertitik kuning. Oke. Oke, kita hitung bersama. Tadi dikatakan 5 satuan ke kiri. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian akan 2 satuan ke bawah dari pos utama. Tadi kan di sini ya. Oke, 2 satuan ke bawah. Oke, kita hitung 1, 2. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya. Oke, untuk titik-titik yang lainnya bisa Anda coba di rumah ya. Kalian sesuaikan aja dengan titik yang sudah saya temukan pada tabel yang sudah saya berikan ini. Oke, sekarang ayo kita berlatih. Oke, udah siap ya untuk berlatih? Oke. Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Oke, ini aliran sungainya ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Ya, soal yang pertama yaitu coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, dia hanya meminta 5 koordinat aja ya. Padahal di sini ada 13 titik ya. Mulai dari titik A, B, C sampai titik M. Ada 13 titik cuma. Tetapi kita hanya diminta 5 aja. Oke, kita jawab ya. Oke, di sini saya ambil titiknya mulai dari titik A ya. Oke, di mana titik A ini titik A ini berada pada negatif 7 koordinat X. Kemudian titik A ini berada pada 7 pada koordinat Y. Oke, kemudian titik B, di mana titik B ini berada pada negatif 6 pada koordinat X. Kemudian titik B ini berada pada 4 pada koordinat Y. Oke, titik selanjutnya yaitu titik C. Oke, titik C berada pada negatif 3 koordinat X. Kemudian titik C berada pada 3 koordinat Y. Oke, saya ambil titik yang lain yaitu titik D. Di mana titik D ini berada pada 0 koordinat X ya. Kemudian titik D ini berada pada 2 koordinat Y. Oke, titik yang terakhir yaitu titik E yang saya ambil. Di mana titik E ini berada pada 2 yaitu koordinat X dan titik E ini berada pada 4 koordinat Y. Oke, untuk soal yang pertama gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tetap semangat ya untuk soal yang kedua. Oke, soal yang kedua yaitu sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Oke, sekarang kita perhatikan nih gambar yang tadi. Ini adalah gambar aliran sungai. Oke, maka kita jawab. Oke, untuk kuadran 1. Tadi kan saya sudah menjelaskan kuadran 1 ada di sini ya. Oke, di mana koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Maka dia ada di sini. Oke, ada titik apa aja sih di kuadran 1? Oke, kita perhatikan ya. Oke, yang ada pada kuadran 1 itu ada titik E. Ini ya, titik E. Di mana titik E itu berada pada 2 koordinat X, kemudian titik E itu berada pada 4 koordinat Y. Kemudian ada titik F, ini ya, di mana titik F itu berada pada 5 koordinat X, kemudian titik F itu berada pada 5 koordinat Y. Oke, titik selanjutnya adalah titik G. Oke, di mana titik G yaitu berada pada 6 koordinat X dan titik G berada pada 2 koordinat Y. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjut untuk kuadran yang kedua. Oke, masih semangat ya. Untuk kuadran yang kedua yaitu di sini ya. Karena tadi kan kita sudah jelaskan kuadran kedua itu berada pada koordinat X yang bernilai negatif dan koordinat Y yang bernilai positif. Oke, maka ada 3 titik juga nih yang ada di kuadran 2, yaitu titik A. Di mana titik A berada pada negatif 7 koordinat X dan titik A berada pada 7 koordinat Y. Oke, titik selanjutnya yaitu titik B, di mana titik B berada pada negatif 6 koordinat X dan titik B berada pada 4 koordinat Y. Oke, titik yang ketiga yaitu titik C. Oke, titik C, di mana titik C itu berada pada negatif 3 koordinat X, kemudian titik C itu berada pada 3 koordinat Y. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran yang ketiga. Oke, ini dia ya, kuadran yang ketiga, di mana tadi kan saya sudah jelaskan koordinat X-nya akan bernilai negatif dan koordinat Y-nya akan bernilai negatif. Oke, ada 3 titik juga yang ada di kuadran yang ketiga, yaitu titik apa saja? Kita mulai dari titik K ya, di mana titik K ini berada pada negatif 2 koordinat X, kemudian titik K ini berada pada negatif 4 koordinat Y. Oke, selanjutnya ada titik L, di mana titik L ini berada pada negatif 4 koordinat X, kemudian titik L berada pada negatif 5 koordinat Y. Oke, titik selanjutnya yaitu titik M, di mana titik M itu berada pada negatif 7. Ini ya, negatif 7 koordinat X dan titik M berada pada negatif 7 juga pada koordinat Y. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjut ke kuadran yang keempat, yaitu di sini ya. Kuadran yang keempat di mana koordinat X nanti akan bernilai positif dan koordinat Y akan bernilai negatif. Oke, maka ada 2 titik yang akan kita temui pada kuadran yang keempat ini, yaitu titik apa saja? Yang pertama kita ambil titik I ya, di mana titik I ini berada pada 3 koordinat X dan titik I berada pada negatif 4 koordinat Y. Oke, kemudian ada 1 titik lagi yaitu ini, titik Z, di mana titik Z ini berada pada 1 koordinat X dan titik Z berada pada negatif 5 koordinat Y. Oke, sudah paham ya untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga yaitu sebutkan koordinat titik A dan B terhadap titik G. Oke, kita kembali ke gambar ya. Oke, kita jawab. Oke, kita buat tempat, kemudian koordinat terhadap titik G. Di mana titik G ini ya, titik G sendiri yaitu 6 pada koordinat X dan titik G berada pada 2 koordinat Y ya. Oke, kita bahas satu-satu, yaitu koordinat titik A terhadap titik G. Oke, ini titik A ya. Oke, ke titik G, maka kita hitung, dia akan 13 satuan ke kiri. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, kita besarkan ya. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ya. Kemudian kita hitung lagi ke atas ya. Ke atas, yaitu ada berapa? 3G 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 13 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas ya. Oke, kemudian dari titik B ya, koordinat titik B terhadap titik G. Oke, kita kembali ke gambar ya, kita besarkan. Oke, dari titik G ke titik B nanti 12 satuan ke kiri, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 satuan ke kiri. Kemudian kita hitung ke atas. Tuh 1, 2. Yaitu 2 satuan ke atas. Oke, sampai di sini penjelasannya. Saya harap kalian sudah mengerti. Oke. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.